Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Surat An-Nisa ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Allah berikan kesempatan yang banyak bagi manusia di dunia ini. Ada yang disebut umur, dan ini anugerah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam surat Fatir diterangkan, ketika ahli neraka minta dikembalikan sebentar saja untuk beramal soleh, dikatakan kepada mereka, alam nu'amirkum ma yatadzakkaru man tadzakkara. Bukankah aku telah beri umur yang dengan umur itu cukup untuk melakukan kebenaran, dengan umur itu cukup untuk berbuat baik. Tidak ada kesempatan kembali lagi. Dalam hadis diterangkan bahwa nanti pada hari akhir tidak akan melangkah kaki anak Adam kecuali ditanya dari 4 perkara. Satu diantaranya an umrihi, dari umurnya yang Allah berikan, ia habiskan dalam urusan apa. Begitu. Semuanya sama, bertambah jumlah umur, berkurang jatah hidup. Itu semuanya. Makin jauh dari titik awal kehidupan hidup, makin dekat pada titik akhir. Ini sudah Allah beritahukan dari sekarang. Jadi tidak ada seorang pun kecuali sama seperti itu. Hari-hari berganti, makin dekat pada titik akhir. Allah sudah beritahukan. Kenyataan pun kita lihat bahwa tidak ada manusia yang abadi di dunia ini. Sunnatullah tidak bisa dibantah. Penyakit-penyakit bisa diobati, tapi penyakit tua ini nggak bisa. Pasti damah. Anggerwe gitu. Sunnatullah tidak bisa diubah. Tinggal kita isi hari-hari itu dengan baik. Terus sehari-sehari kita kurangi jatah hidup. Hendaklah kita kumpulkan kebaikan-kebaikan kita untuk di akhirat nanti.
Begitu. Ketika ibu ditanya sabaraha umur ibu teh, jawabna 50 tahun. Naon ari umur teh ibu? Kok kitu we. Umur teh usia. Ari usia teh yuswa. Ari yuswa teh umur. Jadi umur itu waktu selama ruh ada pada jasad. Itu disebut umur. Ketika ruh sudah lepas dari jasad, maka sudah tidak dihitung lagi umur. Bapak saya usianya 80 ketika ruh ada pada jasadnya. Kalau dihitung sampai sekarang sudah lebih. Rasulullah usianya umurnya 63 tahun. Waktu yang berjalan sampai sekarang 1500 tahun. Nah, yang Allah akan minta tanggung jawab itu selama ruh ada pada jasadnya, begitu. Digunakan untuk apa? Dan tidak seorang bisa memanfaatkan umurnya jika tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan ada seorang pun yang bisa memanfaatkan umurnya kecuali dengan petunjuk Allah. Malah tidak sedikit umur yang diberikan oleh Allah digunakan untuk melawan Allah, untuk durhaka kepada Allah, untuk berbuat syirik, berbuat kufur, begitu ya. Jadi banyak yang tidak bisa memanfaatkannya kalau tanpa petunjuk dari Allah. Ada juga petunjuk sudah sampai tapi tidak mau menerima. Yaitu hari-hari yang berlalu tidak terisi dengan amal soleh. Kita usahakan hari-hari yang berlalu kita isi dengan amal soleh. Nanti pada hari akhir akan diminta tanggung jawab. Bagaimana cara mengisinya? Pertama, Allah sudah berikan acara hidup yang sudah pasti, yaitu salat. Itu sudah pasti tiap hari untuk mengisi itu, mengaping subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tiap hari itu sudah pasti acaranya. Karena jika hidup tidak jelas acaranya, itu malah jadi beban. Nah, Allah sudah siapkan. Ini pelajaran berharga. Karena setiap orang kan mesti jelas acara hidup. Lamun hudang tetep buku kuring tereka mana naon dari pigawe, itu kan beban itu. Nah, Allah sudah memberikan ajaran. Ini acara hidup yang pastinya. Jadi diurang teh isu hudang teh rek ieu kan jelas. Gitu. Makanya gak tahu ya, ini bapak-bapak katanya kalau sudah pensiun biasanya ada apa namanya sindrom, ya, power syndrome. Nah itu kan bagi muslim enggak lah insya Allah, karena disiapkan nih pekerjaannya sudah jelas. Ayat sholat sudah pasti 5 kali, ada baca Quran di situ kan, ada. Kemudian mengerjakan duniawiyah yang bernilai ibadah. Aya we nepi ka ceuk Rasul. Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman, baik tanaman kecil atau besar. Lalu bisa saja tidak panen, tapi pahalanya Allah siapkan lebih baik daripada buah itu. Jika ia panen, ia panen dunia dan juga pahala dari Allah. Karena itu tidak ada. Bagi seorang muslim tuh naon pigawean loba, pigawean mah. Aya nu nyarita usar meni hesenya dengan gawe ceuk saha loba.
Nu SMA nu mayarna. Nah, unat make jeung teh pigaweun kakat kenteng terapkeun deui gitu. Iya, banyak. Iya, yang bisa kita lakukan amal yang bermanfaat. Iya. Sampai Rasul mengatakan jika ada tanah bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Begitu. Saya lagi ngobrol bagaimana memanfaatkan sampah ini. Tolong bantulah, saya bilang. Karena tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Gitu. Contohnya nu ringkes. Saung, balong letik, kesian mujair, belakang genyer. Dulu jelema sapasang tos nikah teh didinya kan. Buka budak, genyer ngalobaan, mujair ngalobaan terus muir. Tidak ada yang terbuang di situ. Nah, inilah satu memanfaatkan umur. Ya. Karena itu saya sering mengingatkan 24 jam waktu yang Allah sediakan sehari semalam. Berapa waktu yang bisa kita pakai untuk baca Quran? Untuk pekerjaan lainnya dan lainnya. Ya. Seperti di rumah bisa dimanfaatkan untuk mengajar baca Quran kepada anak. Begitu. Jadi adalah waktu itu. Ya itu kan lumayan cenah Ustad teka rasa. Ngabuburit teh bari ngomongkeun batur ngobrol. Aduh, isilah dengan yang bermanfaat. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan apa yang disediakan untuk hari esok itu. Dalam arti panjang. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Kalau dulu kan belum muncul itu karena belum tahu. Sekarang sudah diberitahu bahwa ini akan berakhir. Kapan kiamat itu? Rasul balik bertanya, ma'adadta laha. Apa yang telah engkau persiapkan? Itu. Jadi kapan kiamat itu? Rasul balik bertanya, apa yang telah engkau siapkan? Ma'adadta laha. Jawabnya, saya tidak menyiapkan sholat yang banyak, saum yang banyak, infak yang banyak. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu jawabannya. Nah di sini jangan salah arti. Keun bae bahir oge asa cinta ka Allah. Itu meni goreng wae nya pikiran jelema. Ini kan di situ tersiratnya seperti apa? Abdi mah teu nyiapkeun salat nu seueur, saum nu seueur, infak nu seueur. Ngan abdi mah cinta ka Allah sareng ka Rasul. Nah, begitu di situ kan tersirat amal-amal soleh di dalamnya. Di urang kan buktikan cinta kepada Allah kajian amal kurang. Bukan itu. Lalu Rasul bersabda, kau akan bersama dengan yang engkau cintai. Berarti bersama Rasulullah di surga. Di situ kan tersirat amal-amal baik dia. Sehingga layak untuk bersama Rasul di surga. Begitu. Karena ma'i fil jannah. Siapa yang taat kepada Allah dan kepadaku sebagai Rasul. Kana ma'i fil jannah. Ia akan bersamaku nanti di surga. Gitu. Jadi orang itu beramal dengan apik mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi itu cara memanfaatkan umur itu. Karena itu saya sering menyampaikan ada ungkapan di pesantren itu,
hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami semuanya adalah ibadah. Makannya ibadah, bekerjanya ibadah. Supaya kita tinggalkan dunia tempat kerja ini dengan membawa hasil untuk di akhirat. Begitu ya. Ketika orang melakukan salah, melakukan pelanggaran kecil atau besar, tetap saja diharapkan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Ini rahmat Allah. Sehingga Allah sediakan kafaroh, maghfirah, pintu tobat. Allah siapkan. Kenapa? Karena Allah berharap pulang kepada Allah itu bersih. Ada yang sakitnya berkepanjangan, lalu merasa putus asa, gering ripuh, hese cager, lalu buat tindakan untuk mengakhiri hidup. Ini dosa besar. Jangan mengakhiri dengan cara dosa besar. Iya, mestinya dengan taubat yang baik. Karena tidak sedikit sekarang yang bunuh diri. Kalau di Jepang sudah biasa. Kalau tidak berhasil bunuh diri. Orang Jepang tidak takut mati, tapi takut malu. Di Indonesia mah takut malu, tidak takut takut mati, tidak takut kajian wiwira. Begitu, beda aja ya. Nah, saya tanya, kenapa di Jepang itu sering terjadi bunuh diri? Iya, kalau tidak berhasil apa lagi? Tibatan era geswe, nah gitu. Islam tidak mengajarkan begitu. Bunuh diri itu haram dan termasuk dosa besar. Tidak boleh. Ya. Piragi susah saeutik menijol. Kieu-kieu teuing hirup teh. Geus we ngagejeburkeun maneh kana jolang. Ya bunuh diri ngagantung maneh dina dahan kai. Hanapeunana cai walungan gede. Barang gurawil potong bahana teh kejebur teh. Ngobrol ka baturna untung aing bisa ngojay. Jangan itu. Di zaman Rasulullah ada yang bunuh diri. Jadi ada jenazah yang diusung kepada Rasulullah. Rasul tanya, punya utang tidak? Punya. Ada tidak harta untuk membayarnya? Ada, ya. Rasul salat dan yang lain. Salat mayit. Ada lagi jenazah yang diusung. Rasul tanya, punya utang tidak? Punya katanya. Ada peninggalan untuk bayarnya? Tidak ada. Kata Rasul, ada yang tanggung jawab? Ada seorang sahabat berkata, biar saya tanggung jawab. Maka Rasul salat dan yang lainnya. Ada lagi yang berutang. Lalu Rasul tanya, ada tidak harta peninggalan untuk bayar utang? Tidak ada. Ada yang tanggung jawab? Tidak ada. Rasul menyuruh sahabat, sallu li sahibikum, salati oleh kamu. Leos ya Rasul. Iya, tapi jadi disalati saja biasa, sahabat juga disuruh. Tapi jenazah yang mati bunuh diri, Rasul menyuruh tidak. Melarang tidak, leos we ini Rasul. Bencinya Rasul. Nah, kemudian di sini saya perlu sampaikan azabnya nanti di hari kiamat. Jika ia bunuh diri dengan pisau, ia akan terus seperti itu dengan pisau dari neraka. Gitu. Inilah catatan, jangan. Malahan Rasul mengatakan jangan bercita-cita mati. Jika Allah beri usia, usahakan tambah kebaikan. Andaikan mati, hendaklah mati dalam kesolehan. Begitu.
Jadi ini ada yang mengakhirinya begitu. Sekarang di teknologi udah maju. Sekarang ada bisa dengan suntik mati. Jadi mati dengan tenang begitu. Ya, euthanasia itu. Saya sakit berkepanjangan, saya lalu ngomong, terus abdi suntik mati itu sama dengan bunuh diri. Dan dokter yang melakukan sama dengan membunuh ini. Tidak boleh. Atau keluarga ningali menigeus ripuh, geus lila geringna, karunya badami keluarga kumaha pami suntik mati Ieu mah nyaah supaya tereh menang waris. Tidak boleh, ini sama dengan membunuh, haram hukumnya. Nah, karena itu di sini pentingnya agama. Justru Allah itu berharap dia itu kembali kepada Allah dengan bersih. Karena sakit itu kafaroh, penghapus dosa. Sengaja mungkin Allah beri panjang karena dosanya banyak, supaya bisa terhapus. Begitu kata Rasulullah kepada sahabat. Bagaimana kata sahabat, munatu cenah sabdi hayang lami teu damang teh gitu. Karena ini bisa menghapus tuh. Itu kalau pandangannya dengan agama, makanya tidak akan ada bunuh diri itu. Baik langsung atau tidak langsung. Ya. Kalaupun perlu, karena berat penyakit, silakan memohon kepada Allah. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup ini baik bagi aku. Ya Allah, matikan aku jika mati ini baik bagi aku. Jadi bukan masalah matinya, tapi baiknya itu. Ya, itu boleh. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairoli wa tawaffani makanatil wafatu khairoli. Boleh. Atau kepada orang tua juga. Ya Allah, hidupkanlah dia jika baik bagi dia. Ya Allah, wafatkan saja jika wafat baik bagi dia. Jadi bukan masalah minta wafatnya, baiknya gitu. Tak gitu. Kan kadai ulah tersirat tereh menang duit. Iya, begitu. Kesempatan ini dimanfaatkan, tapi ada juga orang yang bertobat sudah nyawa di sini di tenggorokan, sudah di situ. Nah, kalau nyawa sudah di tenggorokan, itu kan yang gaib sudah diperlihatkan di dalam ayat lain. Neraka sudah diperlihatkan. Lalu ia mengatakan, ini tubtul an, sekarang aku bertobat ya Allah. Tidak diterima karena sudah tidak ada lagi waktunya. Sudah habis. Kalau ruh sudah sampai tenggorokan, penutup kegaiban sudah dibuka. Nah, karena itulah dari sekarang kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita dapatkan kafaroh, penghapus dosa, dan kita tidak akan berhenti beristighfar kepada Allah. Setelah salat kita istighfar. Makanya itu diaping ya. 5 kali kan salat wajib, setelah salat kita istighfar 3 kali. Kalau 5 sudah 15 kali sehari. Belum lagi ketika salat kita baca Rabbighfirli, Allahumma gfirli. Jadi kalau dihitung kita beristighfar itu puluhan kali sehari. Ya. Cuma kadang-kadang tidak dibarengi dengan hati. Eta tanu rada hese teh. Ngadua tapi hate sakapeung teu ngilu. Ngadua teh keur salat maca-maca hate mah teu ngilu. Nah, gitu. Memang wajar manusiawi. Karena itu ketika pikiran kita mulai keluar, kembalikan. Mulai keluar, kembalikan gitu aja. Karena untuk fokus dari awal sampai akhir sulit. Manusiawi itu. Jadi mun mengko gawat balikeun deui mengko tang gitu.
Jadi untuk khusyuk teh hese itu ya. Makanya diusahakan seperti tadi. Kemudian Allah sediakan waktu untuk sholat sunat. Itu kan berapa menit? Nanti berapa kali kita salat untuk mengisi itu kan. Ada juga pekerjaan-pekerjaan lain. Tidak ada pekerjaan kita tidak disertai dengan waktu. Inilah ya, memanfaatkannya. Makan saja kan waktunya berapa? Dahar waktunya 15 menit atau setengah jam. Bandingkan jeung sholat seberapa menit? Ya. Iya. Inilah ya arahan dari Allah. Jangan ditangguhkan jika mau bertobat. Karena jika ruh sudah sampai tenggorokan tidak diterima tobatnya. Walalladzina yamutuna wa hum kufar. Juga tidak diterima tobatnya orang yang mati dalam kekafiran. Begitu. Ini istilah kafir itu dari Allah, dari Quran. Diperhalus saja dengan non muslim. Quran mengatakan kafir. Apa lagi sih? Mau diubah? Begitu. Kafir itu Quran dan kriterianya jelas. Tentang mengucapkan hari Natal, lalu ada yang mengatakan tidak boleh. Dulu kan pahamkan di penjara. Apa sih masalahnya? Kan ini mah untuk umat Islam. Dati nyarek maranehna mengucapkan Natal henteu. Ieu mah umat Islam gitu kan. Dari sisi akidah nih gitu. Rek ngaguguh teu kajen ribut sararea make teu meunang meni ribut ting. Ini kan urusannya di dalam. Muslim, nah gitu kan hukum ini untuk umat Islam, bukan untuk mereka. Yang lain silahkan. Tuluy umat Islam ngaguguh teu kajen meni ribut ting. Ada apa sih? Nah gitu. Ya. Jadi sekali lagi. Kemudian juga jika ada orang yang mati dalam kekafiran, Muslim tidak boleh mensalatinya. Nah anu ieu teh digugat atuh sok. Padakeun bae atuh salatkeun we gitu we. Ngarah ieu kebersamaan demi kedamaian. Ini dalil dari Allah putusan. Tidak boleh mensalati orang yang mati dalam kekafiran gitu. Kalau manusiawinya silahkan datang neang tapi wayahna tong salat. Kade bisi ngadoakeun teh mudah-mudahan we nya cing ka surga. Teu meunang teh kade. Kan mati dalam kekafiran geus dicarek ku Allah. Ya. Secara manusiawi silahkan. Ketika Rasul berjalan dengan sahabat, ada jenazah yang diusung lewat, berhenti Rasulullah. Para sahabat juga ya ikut berhenti. Sahabat bertanya, kenapa Anda berhenti ya Rasulullah? Itu ada jenazah yang lewat. Nah gitu ya, hormatilah. Kata para sahabat, dia Yahudi ya Rasulullah. Yahudi teh agama na pan ari awakna mah jelema. Nah, jadi manusiawinya silakan. Ya, kita hargai itu jasadnya gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul sangat merepotkan sekali. Ngariweuhkeun pisan. Ini orang munafik ini kan ngariweuhkeun we teh. Sampai akhir zaman itu begitu. Sampai ada yang mengusulkan bunuh saja. Jangan kata Rasul. Karena yang lain tidak tahu. Yang lain itu melihat dia itu muslim. Artinya nanti tersebar ke depan aku membunuh sesama muslim. Hese orang munafik. Dibiarkan ribuh. Merusak dari dalam. Ketika mati. Ya. Minta dibungkus oleh jubah Rasulullah. Rasul itu memberikan bungkus ke jubah Rasul ngan diciduhan heula awakna gitu. Ari awakna mah bungkusaneun ngan akhlakna ciduhaneun. Tuh ya. Ya. Nih masih ada kesempatan sekarang, silakan jangan sampai menunggu.
atau apalagi jangan sampai mati di dalam kekafiran. Kafir akidah ini ya, bukan kafir amaliyah. Kalau itu ada pertanyaan, bagaimana kalau orang yang sehari-harinya tidak sholat lalu mati, salati jangan. Kita mensalati dia bukan karena salat tidak salatnya, muslim bukan, gitu aja. Kan dalilnya jelas. Dia muslim, tara sholat sama jeung Allah sama urusanana, tanggung jawab dirina. Ini mah kewajiban kita saja. Ya urus jenazahna, salati salatkeun we. Ari urang pan ngeunah we disalatkeun, sah nu ngeunah. Da salat mayit mah pahalana keur urang lain keur itu. Kan untuk kita yang salat melaksanakan ibadah, maka jeung ngeunah we, sok aya di urang mah ngeunah we hayang disalatkeun cenah. Iya, kalau ada. Tapi saya sering mengatakan, tapi bagi seorang pemimpin sebaiknya tidak. Kenapa? Memberi pelajaran pada yang lain. Karena pemimpin harus mendidik, begitu ya. Sebaiknya bagi pemimpin tidak gitu, untuk mendidik yang lain, ya. Jadi sekarang waktunya untuk istighfar, mohon ampunan. Sudah diajarkan oleh Rasul, tidak usah mengadakan acara khusus. Dari ngajak tetangga ngariung jam 8 teh we. Maca istighfar, teu aya dalil. Pandina salat juga sudah istighfar. Ikuti dengan hati lah. Kalau ada kesalahan di luar astagfirullahaladzim silahkan. Gitu aja ya. Kemudian jika dosa besar, hendaklah berniat tinggalkan dosa itu. Saya akan mengganti dengan yang baik. Begitu. Bagaimana dengan sholat taubat? Hadisnya maudhu. Hadisnya doain pisan maudhu. Maudhu itu palsu. Bagi yang penasaran silakan dibuka di kumpulan hadis-hadis palsu tulisan Imam As-Syaukani. Ya, di situ ada diterangkan bahwa hadis ini tidak sahih. Jadi tidak ada sholat taubat. Jadi bagaimana taubat? Tinggalkan yang buruk, tinggalkan yang salah, mulai yang benar, udah gitu aja. Apakah harus mandi taubat? Mandi mah patali jeung hadas muslim. Mandi itu kaitannya dengan menghilangkan hadas besar, begitu. Dan mandinya juga mandi yang disebut al-ghuslu. Iya. Bukan mandi biasa. Ini. Kenapa? Karena berfungsi menghilangkan hadas, kaitannya dengan sholat. Masa taubat tapi teh sholat? Iya. Dan juga jangan sampai kasihan juga bertobat terus di mandian khusus, nggak ada. Kamu jeung kudu mayar, kudu sholat khusus, nggak ada. Ini aja, tinggalkan yang buruk, mulai yang benar. Jika itu baik, maka Allah akan hapus dosa-dosa yang lalu. Begitu ya, asal benar saja. Nah inilah keterangan ini memberikan pelajaran bagi kita untuk memanfaatkan usia. Manfaatkan sebaik mungkin, karena nanti Allah akan minta tanggung jawab dari usia ini. Dan jika kita melakukan salah, segeralah beristighfar. Jika salahnya besar, kita bertobat kepada Allah selama masih hidup. Jangan menunggu nanti, begitu. Terakhir ada nasihat, apabila kamu pagi jangan menunggu sore. Apabila kamu sore jangan menunggu pagi. Lakukan apa yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Ya, baik kalau di rumah tangga, dengan tetangga dan yang lainnya ya. Dugi kadewe lah. Ya. Insyaallah Sabtu depan kita ketemu lagi.